Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Fadil, kelas PTIKF akan mempresentasikan tentang materi pengenalan teknologi informasi dalam mata kuliah pengantar ilmu komputer. Di sini terdapat 6 pokok pembahasan yang akan saya kaji. Yang pertama yaitu definisi sistem informasi, yang kedua teknologi informasi, yang ketiga definisi teknologi informasi, yang keempat peranan teknologi informasi, yang kelima perkembangan TIK, dan yang terakhir kebijakan nasional bidang TI dalam bidang TI. Istilah teknologi seringkali rancu dengan istilah sistem informasi itu sendiri dan kadang menjadi bahan perdebatan. Ada yang menggunakan istilah teknologi informasi untuk menjabarkan sekumpulan sistem informasi, pemakai, dan manajemen. Namun menurut Alter, teknologi informasi merupakan bagian kecil dari sistem informasi. Nah, di sini dapat diterangkan definisi sistem informasi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Alter, sistem informasi adalah kombinasi antara prosedur kerja, informasi, orang, dan teknologi informasi yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan dalam sebuah organisasi. Yang kedua, menurut Bodnar dan Hopwood, sistem informasi adalah kumpulan perangkat keras dan perangkat lunak yang dirancang untuk mentransformasikan data ke dalam bentuk informasi yang berguna. Yang ketiga, menurut Jelinas, Oram, dan Wijen, suatu sistem buatan manusia yang secara umum terdiri atas komponen-komponen berbasis komputer dan manual yang dibuat untuk menghimpun, menyimpan, dan mengelola data, serta menyediakan informasi keluaran kepada pemakai. Itulah definisi sistem informasi menurut mereka. Lalu yang keempat, menurut Hall, sistem informasi adalah sebuah rangkaian prosedur formal di mana data dikelompokkan, diproses menjadi informasi, dan didistribusikan kepada pemakai. Lalu menurut Turban, McLean, dan Wetherby, sistem informasi adalah sebuah sistem informasi mengumpulkan, memproses, menyimpan, menganalisis, dan menyebarkan informasi untuk tujuan spesifik. Lalu yang terakhir menurut Wilkinson, sistem informasi adalah kerangka kerja yang mengkoordinasikan sumber daya manusia komputer untuk mengubah masukan atau input menjadi keluaran atau informasi guna mencapai sasaran pasaran. Istilah teknologi informasi ini mulai populer di akhir dekade 70-an. Pada masa sebelumnya, istilah teknologi komputer atau pengolahan data elektronis yang biasa disingkat dengan PDE lebih dikenal. Lalu istilah teknologi sistem informasi atau TSI dalam bahasa Inggris, Information System Technology, juga menunjukkan ke teknologi yang digunakan oleh sistem informasi. Lalu sistem komputer atau komputer sistem juga merupakan teknologi informasi yang digunakan di sistem informasi. Teknologi informasi dapat berupa teknologi apapun yang dapat menghasilkan informasi, termasuk teknologi komputer dan teknologi telekomunikasi. Dengan demikian, sistem komputer merupakan subsistem atau sistem bagian dari teknologi informasi. Definisi teknologi informasi. Teknologi informasi dan komputer merupakan bagian dari IPTEK atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Secara umum, adalah semua yang mencakup teknologi berhubungan dengan pengambilan, pengumpulan, atau akuisisi, pengolahan, penyimpanan, penyebaran, dan penyajian informasi menurut Kementerian Negara Riset Teknologi 2006. Tercakup dalam definisi tersebut adalah semua perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, kandungan isi, dan infrastruktur komputer maupun telekomunikasi. Lalu, peranan teknologi informasi. Teknologi informasi pada aktivitas manusia pada saat ini memang begitu besar. Teknologi informasi telah menjadi fasilitator utama bagi kegiatan-kegiatan bisnis, memberikan andil besar terhadap perubahan-perubahan yang mendasar pada struktur operasi dan manajemen organisasi. Seperti contohnya itu pengambilan uang di anjungan tunai mandiri atau ATM, lalu transaksi melalui internet yang biasa dikenal e-commerce, lalu transfer uang melalui e-banking, dan lain-lain. Namun secara garis besar dapat dibagi menjadi 3 peranan, yaitu yang pertama, teknologi informasi menggantikan peran manusia. Dalam hal ini, teknologi informasi melakukan otomasi terhadap suatu tugas atau proses. Yang kedua, teknologi memperkuat peran manusia, yakni dengan menyajikan informasi terhadap suatu tugas atau proses. Yang ketiga, teknologi informasi berperan dalam
restrukturisasi terhadap peran manusia. Dalam hal ini, teknologi berperan dalam melakukan perubahan-perubahan terhadap sekumpulan tugas atau proses. Namun, terdapat kecenderungan teknologi informasi terhadap sistem informasi yang dibagi menjadi 6. Yang pertama, peningkatan kecepatan dan kapasitas komponen-komponen elektronik. Yang kedua, ketersediaan informasi dalam bentuk digital semakin banyak. Yang ketiga, portabilitas peralatan-peralatan elektronik semakin meningkat. Yang keempat, konektivitas meningkat. Yang kelima, kemudahan pemakaian meningkat. Dan yang terakhir, ketidakmampuan mengotomasikan logika masih berlanjut. Perkembangan TIK. Bila dilacak ke belakang, terdapat beberapa tonggak perkembangan teknologi yang secara nyata memberi sumbangan pada eksistensi TIK sampai sekarang ini. Yang pertama, penemuan telepon pertama kali pada tahun 1975 oleh Alexander Graham Bell. Yang kedua, terrealisasikannya radio transmisi suara tanpa kabel melalui siaran radio pertama, yaitu radio AM, sekitaran tahun 1910 atau 1920 atau memasuki abad ke-20. Lalu pengoperasian komputer elektronik pertama kali pada tahun 1943 diikuti dengan pembuatan atau penemuan transistor pertama pada tahun 1947, dan transistor ini dan dalam penemuan transistor ini berjasa dalam tahapan miniaturisasi komponen elektronik. Persaingan iptek antara blok barat Amerika Serikat dan blok timur atau mantan Uni Soviet justru memacu perkembangan teknologi elektronika lewat upaya miniaturisasi rangkaian elektronik untuk pengendali pesawat ruang angkasa maupun mesin-mesin perang. Miniaturisasi komponen elektronik melalui penciptaan rangkaian terpadu pada puncaknya melahirkan mikroprosesor, dan mikroprosesor inilah yang menjadi otak komputer dan berevolusi sampai sekarang ini. Lalu perangkat telekomunikasi berkembang pesat saat mulai diimplementasikannya teknologi digital menggantikan teknologi analog yang mulai menampakkan batas-batas maksimal pengeksplorasiannya. Lalu pokok pembahasan yang terakhir yaitu kebijakan nasional TIK. Menyadari pentingnya TIK sebagai bidang yang berperan besar dalam pembangunan nasional, Kementerian Negara Riset dan Teknologi memberikan arahan sektor yang diprioritaskan untuk dikembangkan melalui kegiatan riset. Yang pertama, infrastruktur informasi. Aspek pertama yaitu jaringan fisik, yang kedua menekankan pada kemanfaatan sebesar-besarnya pengelolaan sumber informasi, dan aspek yang ketiga pengembangan perangkat keras. Yang kedua, dalam sektor perangkat lunak. Dalam sektor perangkat lunak, pengembangan perangkat lunak diarahkan pada realisasi sistem aplikasi yang mampu menunjang proses transaksi ekonomi yang cepat dan aman. Lalu yang ketiga yaitu kandungan informasi atau information content. Kegiatan pengembangan kandungan informasi atau information content bertujuan untuk melakukan penataan, penyimpanan, dan pengolahan informasi yang diperlukan untuk meningkatkan efisiensi proses pembangunan, pengorganisasian, pencarian, dan pendistribusian informasi. Yang keempat, pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan, yang salah satunya adalah dengan mengembangkan sistem pendidikan dan pelatihan. Yang terakhir, kebijakan yang terakhir, pengembangan regulasi dan standarisasi. Program kajian regulasi meliputi penyusunan undang-undang dan penyempurnaan berbagai kebijakan terkait bidang teknologi informasi, komunikasi, dan broadcasting. Salah satunya adalah penyempurnaan cetak biru telekomunikasi dan undang-undang telekomunikasi yang sudah mulai ketinggalan dengan perkembangan teknologi dan tuntutan masyarakat. Ya, itulah tadi presentasi tentang materi ini yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.